Kemudian terakhir kata Rasulullah di hadis yang panjang tadi, hatta yasirun nas ila fustatain, maka pada saat itu manusia nanti akan terbagi dua golongan saja, tidak lagi banyak golongan. Satu golongan fustat iman la nifaqi, satu kemah, satu rombongan, satu golongan penuh keimanan, gak ada nifaknya, berani mati, berani menyampaikan kebenaran, gak ada sedikit pun kemunafikan. Dan satu golongan fustat, mereka nifak la iman, hanya ada kemunafikan yang gak ada imannya, gak ada kecemburuan kepada agama, gak ada kehati-hatian, gak ada bantuan atau pertolongan atau pembelaan kepada tokoh-tokoh, kepada ulama, kepada syariat dan lain sebagainya. Kalau faida kana dzalika fantadiru dajjal min yaumi au min ghadih, kalau sudah begitu maka silahkan tunggu munculnya dajjal di hari itu atau besok. Hadirin para habaib rahimakumullah, para jamaah, kita tidak ingin dajjal muncul di hadapan kita. Sebetulnya kalau sudah nggak kuat semacam ini, bagaimana baru saja beberapa hari ada postingan lagi yang menjelek-jelekkan dai-dai Islam, menjelekkan para ulama yang masuk mengislamkan orang Indonesia, yang betul-betul menghina, menjelekkan para habaib yang disebut dengan jelas Habib itu memang begini-begini, Habib itu begini, Habib ini. Apa yang kita lakukan? Saya lihat di grup-grup itu yang memposting itu gak ada yang komen. Apa nggak baca atau baca cuma dianggap biasa, atau mungkin para habaibnya senyum, nggak apa-apa, cuma digituin saja. Orang dulu juga lebih parah dari situ, mungkin begitu. Ini sudah mulai fustat. Jadi mudah-mudahan kita kalau sudah begitu ya sebetulnya ya Allah segera munculkan Imam Mahdi, segera munculkan, segera datangkan Imam Mahdi. Saya ingin sekali mengatakan di media, wahai Sayyid Habib yang bernama Muhammad bin Abdullah, segera pimpin kami untuk membela kebenaran, menunjukkan kebenaran, melawan orang kafir, melawan orang musyrik, melawan orang zalim, melawan komunis. Ingin sekali mana yang dijanjikan itu oleh Allah melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Muhammad bin Abdullah yang dapat julukan Imam Mahdi Al-Muntadhar. Sangat ingin sekali, tapi kalau kita ingat ya Allah, jangan dulu. Kita belum mampu. Ya kalau kita termasuk golongannya Imam Mahdi. Kalau kita terus masuk yang anti Imam Mahdi, yang anti Habib, nanti apalagi terus Imam Mahdinya keluar Sunni. Tapi alhamdulillah kita semua Sunni. Ana Sunni, Syafi'i. Tapi kita ingat Habib Abdullah Al-Haddad dulu pernah, ya Allah panjangkan umur saya sampai ketemu Imam Mahdi. Doanya Imam Habib Abdullah Al-Haddad pasti makbul. Habib Abdullah Al-Haddad itu kalau kita lihat di riwayat-riwayatnya Imam Hasan bin Ahmad Al-Attas dan para kayak abahnya Habib Salim Asy-Syatiri atau para ulama-ulama terdahulu, saya lupa siapa saja, mereka itu sama menyatakan sebetulnya Habib Abdullah Haddad itu sudah ada di abad kedua Hijriah, cuman ditunda munculnya oleh Allah SWT sebagai rahmatan untuk abad ke-12. Imamnya dari para habaib yang ada semua itu, nggak ada fulan yang masyhur itu yang sudah kita ikutin fatihah setiap hari, tidak ada. Sebetulnya semua di bawah Habib Abdullah Haddad. Tetapi Abdullah Haddad dulu, ya Allah panjangkan umur saya. Beliau itu wali kutub 45 tahun. Kayaknya kalau sebatas pengetahuan saya nggak ada wali kutub sampai puluhan tahun. Nggak kuat, itu derajat manqabah yang sangat tinggi. Abdul Haddad 45 tahun menurut riwayat. Dan beliau sebetulnya mujtahid mutlak. Sama dengan Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam itu. Cuman beliau sangat tawadhu luar biasa. Beliau sering meminta panjang umur, ingin ketemu Imam Mahdi, ingin sezaman dengan Imam Mahdi. Karena apa? Beliau tahu tentaranya Imam Mahdi 124.000 semuanya wali Allah Subhanahu wa taala. Makanya Habib Abdul Haddad ingin jadi tentaranya Imam Mahdi padahal beliau wali kutub. Karena nanti di akhir zaman tentaranya Imam Mahdi 124.000 semua wali. Mudah-mudahan kita termasuk dari mereka. Tapi lambat laun Habib Abdul Haddad begitu membaca kitab-kitab, begitu membaca, mengingat kalam-kalamnya para hadis-hadis Nabi. Begitu beliau membaca kembali hadis-hadis Nabi, lu berat sekali akhir zaman itu. Fitnahnya luar biasa. Fitnahnya nggak mungkin saya kuat. Habib Abdul Haddad itu menyatakan tidak mungkin saya kuat menjalani akhir zaman. Sehingga kemudian beliau, ya Allah, saya tidak jadi minta panjang umur, ya Allah, wafatkan saja saya. Saya nggak akan kuat melewati akhir zaman.
Dan alhamdulillah kita, alhamdulillah apa bukan alhamdulillah ya, kita hidup zaman sekarang ini di akhir zaman fitnah penuh, akhir zaman. Mudah-mudahan kita dikuatkan oleh Allah SWT, dikuatkan iman kita, dikuatkan takwa kita, dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Mudah-mudahan kita termasuk dari pejuang-pejuang agama Allah SWT. Mudah-mudahan kita tidak dikeluarkan dari golongan mukmin menjadi golongan munafik sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan Allah juga jaga anak-anak kita, keluarga kita, istri kita, anak kita, cucu kita, murid-murid kita, semuanya Allah bimbing ke jalan yang benar, ke jalannya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan yang hadir pada saat ini, karena ini dihadiri para malaikat, dihadiri para habaib, para almarhum yang hidup, yang meninggal, mudah-mudahan ini saya yakin makbul doanya. Mudah-mudahan semua hajatnya yang hadir ini makbulkan oleh Allah SWT. Hajat apapun urusan dunia mudah-mudahan dipermudah dan dimakbulkan, disampaikan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang punya hajat-hajat bersifat ukhrawi mudah-mudahan diberikan oleh Allah kenikmatan sorga dan ridhonya Allah. Amin, Allahumma amin. Dan mudah-mudahan yang kurang sehat diberikan sehat walafiat, yang sakit diangkat oleh Allah semua penyakitnya dari tubuhnya, dari darahnya, dari dagingnya, dari tulangnya, dari kulitnya, dari hatinya, dari ginjalnya, dari semuanya, jantung, semuanya diangkat oleh Allah penyakitnya. Dan mudah-mudahan keluarga kita yang sakit juga dimanapun mereka berada, yang kita cintai, kita sayangi, semua diangkat penyakitnya, diberikan sehat walafiat, khususnya rohaniyah mereka, hati mereka diberikan sehat walafiat, kuat mengemban amanah akhir zaman ini, kuat mengemban amanah iman dan taufik menjaga sampai akhir hayat dalam keadaan husnul khotimah. Amin, Allahumma amin. Saya mohon maaf sudah banyak salah khilaf. Hada wa kullakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.